Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Sholawat beriringkan salam, tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan sepotong doa, yakni yang berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya lah yang kita nantikan di kemudian hari. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami serta teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Aplikasi TikTok di Kalangan Anak Remaja. Saat ini, di kalangan remaja, anak-anak bahkan dewasa sedang menyukai atau sering menggunakan yang namanya aplikasi TikTok. Teman-teman sekalian, apakah di sini ada yang pernah menggunakan yang namanya TikTok? Sepertinya sebagian dari kita pasti pernah menggunakan yang namanya TikTok. Sebagian pecinta TikTok itu ada yang menggunakan TikTok ke jalan yang baik, misalnya buat konten agama, seperti lantunan-lantunan sholawat, dan ada juga pecinta TikTok yang menggunakan ke jalan yang kurang baik, misalnya joget-joget di depan kamera dan memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, TikTok sekarang hampir tidak membawa dampak positif dan tidak mendidik untuk anak dan remaja seperti kita ini. Karena bisa saja video-video yang ada dan yang mereka atau kita lihat itu tidak sesuai dengan umur dan pemikiran anak-anak pada umumnya. Keinginan remaja saat ini untuk membuat video-video yang tidak wajar mulai meningkat, dan banyaknya perilaku aneh yang terjadi pada remaja, baik tingkah laku, perkataan, dan pola hidup, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa atau sebagian orang tua mulai waspada dan lebih membatasi anak-anaknya menggunakan HP Android dan menggunakan yang namanya aplikasi TikTok itu. Beberapa dampak bahaya dan kerugian menggunakan aplikasi TikTok pada anak dan remaja di antaranya yaitu: yang pertama, memicu sikap narsisme berlebihan. Pengguna TikTok rela melakukan apapun untuk mengejar jumlah like. Di antara mereka ada yang sengaja membuat video TikTok saat menirukan gerakan sholat, bahkan ada yang membuat TikTok di depan jenazah saudaranya sendiri. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mengejar like. Yang kedua itu adalah konten tak layak bagi anak. Hampir rata-rata pengguna aplikasi TikTok berusia di bawah 18 tahun. Bahkan mayoritas adalah anak berusia antara 5-10 tahun atau sekolah dasar. Jika dilihat sekilas, memang banyak konten yang tidak layak untuk anak-anak, apalagi anak usia antara 5-10 tahun. Anak-anak usia seperti itu rentan tercemar dengan beragam pengaruh negatif yang tentu bisa timbul dari tontonan serta kegiatan mereka pada aplikasi TikTok. Yang ketiga adalah potensi cyberbullying. Aplikasi TikTok kebanyakan menyajikan video singkat yang berdurasi kurang lebih 15 detik. Banyak anak yang mengupload video tentang diri mereka. Ada yang tiba-tiba terkenal, akan tetapi TikTok juga bisa dilihat atau ditonton orang segala usia dan berbagai kalangan. Padahal terkadang anak-anak memiliki karakter melakukan tindakan berlebihan. Nah, tindakan mereka yang berlebihan bisa saja memicu orang dewasa yang tak bijak melakukan bullying, padahal anak-anak di bawah umur cenderung memiliki emosi yang labil. Jadi, kata-kata kasar, meme meledek, penghinaan tentu berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis mereka. Yang keempat adalah membuang-buang waktu. Pengguna TikTok biasanya bisa menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membuat satu video, karena biasanya pengguna TikTok akan mempelajari keterampilan gerakan tubuh dengan mengikuti alunan musik. Yang kelima adalah minim interaksi sosial. Aplikasi TikTok akan membuat para penggunanya mengurangi interaksi sosial karena sibuk membuat video, terutama untuk anak-anak tertentu. Dampak negatif ini akan memberikan pengaruh buruk terhadap proses tumbuh kembang kemampuan bersosialisasi mereka. Yang keenam itu adalah jam tidur tidak teratur. Kecanduan terhadap media sosial bisa membuat orang banyak memotong waktu istirahat mereka. Pengguna hanya untuk bermain dan membaca atau menonton yang ada di media sosial.
Semua dilakukan hanya karena takut melewatkan hal menarik atau ketinggalan tren. Untuk di zaman modern sekarang ini, dengan teknologi yang semakin canggih, kita baiknya sebagai masyarakat lebih selektif memilih aplikasi yang ada dan tidak menyalahgunakannya. Serta kepada orang tua dapat mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan gadget untuk mengurangi pengaruh negatif yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan janggalnya saya minta maaf kepada hadirin dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.